Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Insyaallah pada video kali ini saya akan mereview sebuah artikel jurnal yang menarik dari Al-Ahli, Jurnal Hukum Keluarga Islam, yang mempunyai judul Implementasi Hukum Waris dalam Islam, Studi Komparatif tentang Praktek Waris di Negara-negara Muslim, di mana jurnal ini ditulis oleh Muhammad Husni Abdullah Bakarti dan juga Diana Farid. Mengapa jurnal ini menarik? Karena seringkali kita hanya belajar teori fikih mawaris, tapi jarang melihat bagaimana praktek aslinya di berbagai negara yang sistem hukumnya berbeda-beda. Mari kita bedah isinya. Kita mulai dari abstraknya terlebih dahulu. Pertama, kita lihat dulu tujuannya. Penulis di sini menggunakan studi komparatif untuk membandingkan penerapan hukum di tempat negara utama yang beliau teliti, yaitu Arab Saudi, Mesir, Indonesia, dan Malaysia. Tapi disclaimer, ini yang ditulis oleh penulis ini salah, karena pada pembahasannya yang benar itu yang dibahas adalah Arab Saudi, Mesir, Iran, dan Indonesia. Inti temuan jurnal ini itu adalah walaupun sumber utamanya sama, ternyata implementasinya berbeda-beda karena pengaruh politik hukum dan budaya setempat. Baik, sebelum kita masuk ke perbandingan negara, penulis di sini di pendahuluan juga menegaskan bahwa waris Islam kembalinya itu fondasi hukumnya pada Quran Surat An-Nisa ayat 11 hingga 12. Kemudian selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan kita, yaitu implementasi hukum waris di negara-negara Muslim. Yang pertama di Arab Saudi. Di Arab Saudi ini menerapkan madhab Hambali secara tekstual. Uniknya, prosedur administrasi di sini sangat-sangat ketat dan sangat sistematis terstruktur. Namun, tantangan terbesarnya muncul perdebatan interpretasi hukum waris dan desakan isu kesetaraan gender. Kemudian yang kedua, Mesir. Sistemnya campuran antara hukum Islam dan kode sipil Mesir. Poin menariknya, pengadilan waris di Mesir punya wewenang membatalkan wasiat pribadi yang melanggar syariat. Adapun kendala utamanya di sini adalah seringnya terjadi benturan teknis antara hukum sipil dan hukum negara. Hukum sipil negara dengan hukum agama. Kemudian selanjutnya Iran di sini. Iran ini sistemnya berbasis Syiah dengan prinsip wilayatul faqih. Lembaga kuncinya adalah Majelis Ahli Waris, yang tafsirannya mengikat hakim. Meskipun terstruktur, penerapannya di sini seringkali terhambat oleh prosedur administrasi yang sangat rumit dan berbelit.
Nah, kemudian selanjutnya di Indonesia, itu di negara kita tercinta, penerapannya diwarnai pluralisme, hukum adat dan hukum sipil barat atau hukum waris sipil. Jurnal ini menyoroti masih berlakunya pembagian golongan ahli waris ala KUHP Perdata. Masalah utamanya adalah sulitnya mengidentifikasi ahli waris dalam hukum adat dan konfliknya dengan hukum nasional. Kemudian sebagai tambahan di sini faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum waris dalam Islam. Di sini penulis menyebutkan ada 5. Yang pertama, faktor sosial. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, aspek ekonomi. Yang keempat, faktor politik. Yang kelima, faktor agama. Nah, sebagai penutup, saya akan memberikan sedikit review tentang jurnal ini. Jurnal ini secara umum menyajikan gambaran realita penerapan hukum waris pada 4 negara sekaligus. Ini membuka wawasan kita bahwa teori fikih dan praktik negara bisa sangat dinamis. Akan tetapi, jurnal ini memiliki kekurangan. Yang pertama, saat membicarakan tentang Arab Saudi, penulis menyebut Saudi menerapkan syariah secara kaku atau ketat. Narasi ini keliru. Aturan waris seperti bagian 2:1 adalah aturan baku dari Allah SWT, karena Allah SWT yang berfirman dalam Quran surat An-Nisa bahwasanya hukum waris itu hududullah, batasan Allah. Menerapkannya secara tekstual bukanlah kekakuan, melainkan bentuk ketaatan. Siapa yang taat akan masuk surga, dan siapa yang melanggar diancam siksa yang menghinakan. Kemudian yang kedua terkait Iran tadi ya. Penulis menyebutnya sebagai negara Islam Syiah. Perlu dicatat, secara akidah Syiah berbeda fundamental dengan Islam, menjadikannya representasi hukum Islam dalam perbandingan ini kurang tepat karena landasan teologisnya sudah berbeda. Kemudian yang ketiga terkait Indonesia, penulis sangat fokus pada benturan adat dan sipil, yaitu Barat. Padahal bagi umat Muslim Indonesia, rujukan utamanya adalah KHI, kompilasi hukum Islam seperti pasal 176 hingga 193 KHI. Sayangnya, peran KHI sebagai hukum positif bagi Muslim di Indonesia kurang dieksplorasi secara spesifik dibandingkan pembahasan KUHP Perdata. Demikian review jurnal kali ini. Semoga mencerahkan dan meluruskan pemahaman kita. Jangan lupa cek link jurnal di deskripsi. Terima kasih banyak-banyaknya atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.